Perlu kalian ketahui bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan adanya keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia tidak boleh mementingkan kehidupan dunia saja, karena dunia sifatnya hanyalah sementara. Di zaman ini, banyak sekali umat manusia yang salah mengartikan kebahagiaan. Mereka berpendapat bahwa kebahagiaan hanya dapat diukur dari kesuksesan dunia saja. Padahal ini sangat bertentangan sekali dengan anjuran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang hidup seimbang di dunia dan di akhirat. Nah, keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat yang dimaksud itu seperti apa sih? Penasaran kan? Simak videonya sampai habis ya. Tetap semangat! Assalamualaikum adik-adik, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Kembali lagi nih bersama Kak Aisyah di pembelajaran hari ini. Oh ya adik-adik, sebelum kalian memulai belajar, alangkah lebih baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang didapat menjadi berkah dan mudah dalam memahami materi ini. Adik-adik, kalian tahu gak sih materi hari ini tentang apa? Penasaran kan? Yuk simak videonya sampai habis ya. Nah adik-adik, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini apa sih? Jadi adik-adik, dengan mempelajari materi ini diharapkan adik-adik semua dapat yang pertama, mengetahui hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, dapat mengetahui terjemahan dari hadis tersebut. Yang ketiga, dapat mengetahui isi kandungan dari hadis tersebut. Yang keempat, dapat menjelaskan keterkaitan antar hadis. Yang kelima, dapat menerapkan isi dari kandungan hadis tersebut. Nah, gimana adik-adik? Sudah paham kan tujuan kita belajar materi ini? Tetap semangat ya! Adik-adik, kalian tahu nggak sih apa sih artinya seimbang itu? Kalau kalian belum tahu, simak penjelasannya ya. Seimbang dapat diartikan sebagai tidak berat sebelah, sama rata atau sebanding. Nah, yang dimaksud seimbang hidup di dunia dan di akhirat itu seperti apa sih? Nah adik-adik, yang dimaksud hidup seimbang di dunia dan di akhirat adalah kehidupan yang tidak mementingkan kehidupan dunia saja atau akhirat saja. Tetapi, kita sebagai umat manusia harus mementingkan kedua-duanya. Kenapa? Karena kehidupan dunia sifatnya hanyalah sementara, sedangkan akhirat sifatnya selamanya. Mengejar kehidupan akhirat lebih penting, namun bukan berarti mengabaikan kehidupan dunia. Kenapa? Karena kehidupan dunia adalah tempat mencari bekal untuk menuju ke akhirat. Nah, gimana adik-adik? Sudah paham kan? Yuk kita lanjut. Nah adik-adik, perintah untuk hidup seimbang di dunia dan di akhirat sudah terdapat dalam hadis loh. Kita sebagai umat muslim sudah sangat beruntung sekali. Mengapa? Karena agama kita mengajarkan untuk hidup seimbang di dunia dan di akhirat. Oh ya, adik-adik, agar kalian lebih paham, yuk kita baca hadisnya ya. Hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li khiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatti yusibu minhuma jami'a fa inna ad-dunya balagun ilal akhirati wala takunu kallan 'alan nas.
hadis kedua, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jir. Hadis ketiga, hadis riwayat Al-Bukhari dari Zubair bin Awam. Bismillahirrahmanirrahim. La ayakhudha ahadukum ahbalan fayakhudha husmata min hatabin fayabi'a fayakuffallahu bihi wajhahu khairum min ayas'alan nasa u'tiya am muni'. Shadaqallahul azim. Nah adik-adik, bagi yang belum lancar, silahkan kalian ulangi kembali ya. Tetap semangat. Nah adik-adik, setelah membaca hadisnya, sekarang yuk kita baca terjemahannya ya. Terjemahan hadis pertama, hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas yang artinya, bukanlah orang yang baik di antara kamu yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Terjemahan hadis kedua, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, sedangkan pada masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah kamu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tak berdaya. Terjemahan hadis ketiga, hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya, sungguh jika salah seorang di antara kamu membawa seutas kali untuk mencari seikat kayu bakar, lalu kayu itu dijual sehingga Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya dengan hasil jualannya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau ditolak. Nah adik-adik, setelah membaca ayat dan terjemahannya, jangan lupa untuk diulang-ulang ya, agar semakin paham. Sekarang kita lanjutkan ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan mempelajari isi kandungan dari hadis-hadis yang sudah kita baca tadi. Simak ya. Nah, kandungan dari hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas adalah yang pertama, yang terpenting dalam Islam adalah adanya perhatian yang seimbang antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, agama Islam melarang pemeluknya menjadi beban yang memberatkan bagi orang lain. Kemudian, kandungan dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah adalah yang pertama, orang Muslim yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang yang lemah. Yang kedua, hadis ini merupakan motivasi untuk umat muslim untuk menjadi lebih kuat, seperti kuat iman, kuat ekonomi, dan juga fisik. Dan yang terakhir, kandungan dari hadis riwayat Al-Bukhari dari Zubair bin Awam adalah yang pertama, meminta-minta kepada orang lain adalah perbuatan yang tidak terhormat. Oleh karenanya, harus dijauhi oleh setiap muslim. Yang kedua, memotivasi untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Oke adik-adik, setelah kalian mengetahui isi kandungan dari hadis-hadis tersebut, diharapkan kalian semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, dari isi kandungan hadis yang sudah kita pelajari tadi,
ternyata terdapat keterkaitan antar kandungan hadis loh. Maksudnya gimana sih? Penasaran kan? Yuk langsung kita bahas ya. Keterkaitan kandungan hadis. Hadis pertama, tidak benar meninggalkan dunianya demi kepentingan akhiratnya. Begitu pula sebaliknya, Islam melarang kepada pemeluknya menjadi beban orang lain. Ini berarti mendorong untuk hidup mandiri. Hadis kedua mengandung motivasi agar hidup penuh semangat dan untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah, sehingga akan menjadi orang mukmin yang kuat. Karena orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ketiga merupakan dorongan yang sangat kuat untuk bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, apapun pekerjaannya yang penting halal. Hal ini akan dapat menghindari perilaku meminta-minta kepada orang lain. Nah adik-adik, bagaimana? Sudah paham kan sampai di sini? Yuk lanjut lagi. Nah adik-adik, sekarang kita akan mempelajari dampak positif dari penerapan isi kandungan hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, dampak positifnya apa sih? Jadi adik-adik, yang pertama, akan tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, memiliki pribadi yang mandiri. Yang ketiga, jadi mukmin yang kuat dalam segala bidang. Yang keempat, berasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, dapat memperjuangkan Islam dengan kekuatan yang maksimal. Dengan mengetahui dampak positif tersebut, adik-adik semua dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mencerminkan hidup seimbang di dunia dan di akhirat sesuai anjuran dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir materi pembelajaran. Nah, kesimpulan untuk materi kali ini adalah yang pertama, agama Islam menganjurkan kepada setiap umat muslim untuk bisa hidup seimbang di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kita juga dianjurkan untuk bisa menerapkan isi kandungan dari hadis-hadis tentang keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, gimana adik-adik? Sudah paham kan? Kalau belum paham, silakan kalian putar kembali videonya ya. Oke adik-adik, sekian dulu ya pembelajaran materi mengenai keseimbangan hidup